Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang ke-9 di bulan Ramadan, tepat di hari Jumat, kita sekalian masih bisa melaksanakan ibadah Jum'ah yang mudah-mudahan ini memberikan kebaikan dan barokah bagi kita sekalian di tengah kita melaksanakan ibadah saum. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat sekalian, prinsip agama Islam adalah ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Tidak ada agama, ajaran agama Islam yang susah dan berat. Zakat diwajibkan bagi yang punya harta. Bagi yang tidak punya bukan jadi muzaki tapi jadi mustahik. Dia penerima. Haji diwajibkan bagi yang manistata'a, yang mampu. Yang tidak mampu maka gugur kewajiban. Demikian juga sholat itu diwajibkan sidang Jumat sekalian bagi yang mampu. Sholli qaiman, salat sambil berdiri. Fa in lam tastati, kalau tidak mampu berdiri, fa qaidan, maka jangan memaksakan berdiri sambil duduk. Fa in lam tastati, kalau tidak mampu duduk, jangan memaksakan duduk. Fa ala janbin, sambil berbaring. Fa in lam tastati, kalau berbaring pun tidak mampu, fa auma, maka sholat dengan isyarat. Ini menggambarkan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang berat dalam pelaksanaan agama kecuali dikalahkan oleh perasaannya. Yang berat itu bukan Islamnya, yang berat itu bukan ajarannya, tapi persepsi dan perasaannya yang berat. Wala yusyadaddin illa ghalabahu. Tidak ada yang merasa berat untuk melaksanakan agama kecuali dikalahkan oleh perasaannya. Bukan sholatnya yang berat, tapi perasaannya tidak mau. Sehingga mengangkat tangan sepertinya lebih berat ketimbang mengangkat batu. Ini sidang Jumat sekalian, gitu. Karena memang apapun itu tergantung hati. Kalau hati menerima, gitu, yang berat saja terasa ringan. Tapi kalau hati tidak menerima, yang ringan terasa berat. Nah, secara real ajaran Islam tidak ada yang berat. Tidak ada. Karena itu hanya ditujukan bagi mereka yang mampu. Nah, termasuk ketika kita sekarang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ibadah saum Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua Hijrah. Tepatnya di tanggal 28 bulan Sya'ban, hari Senin tahun kedua Hijrah. Selama Nabi kita hidup, beliau hidup sampai tahun ke-10 Hijrah, beliau bertemu dengan 8 kali saum Ramadan.
Nah, ketika turun ayat Quran yang mewajibkan saum Ramadan, asalnya saum Ramadan itu sebelum diwajibkan, kewajiban saum ada dua. Yang pertama saum Asyura dan saum Ayyamul Bid. Saum setiap tanggal 10 Muharram yang sekarang jadi Tasu'a Asyura. Dari tanggal 9, karena itu sebagai bentuk ikhtilaf kepada orang Yahudi dan Nasrani yang waktunya sama dengan umat Islam tanggal 10. Maka kata Nabi, fa in kana amul muqbil, kalau umurku sampai tahun besok la asumanna tasi, kita akan saum bukan tanggal 10, tanggal 9. Jadi Tasu'a Asyura. Walaupun ketika sampai tahun besoknya, sebelum itu Nabi sudah meninggal. Sehingga saum Tasu'a disebut hammiyah, cita-cita Nabi. Yang kedua adalah saum Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Ketika turun ayat pamang syahida minkumus syahra, kalian yang hidup menyaksikan bulan Ramadan, faliyasum, maka wajib kalian saum. Maka saum yang dua tadi yang awalnya wajib, robah statusnya menjadi sunat. Saum yang wajib hanya Ramadan saja. Ini ditegaskan lebih jauh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, ma faradallahu alayya minas siyam. Rasul, apa kewajiban saum yang harus kami laksanakan? Kata Rasulullah, saum Ramadan, saum di bulan Ramadan. Hal alayya ghairu, adakah kewajiban saum lagi selain saum di bulan Ramadan? Maka jawaban Nabi kita tidak ada, illa anta tawwa'a, kecuali saum-saum yang hukumnya sunat. Sidang Jumat sekalian, maka ketika ayat itu turun, maka Rasulullah SAW menjelaskan, fa'athbatallahu siyamahu lil muqimis sahih. Maka Allah menetapkan kewajiban saum bagi orang yang tinggal di kampung halaman dalam keadaan sehat. Yang tinggal di kampung halaman bari sehat, maka dia punya taklif, beban untuk melaksanakan saum. Maknanya orang yang ada di kampung dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Artinya agama hanya menyuruh bagi yang mampu. Bagi yang mampu, yang tinggal di lembur, dia sehat, insya Allah mampu. Makanya fa'athbatallah siyamahu lil muqimis sahih. Maka Allah menetapkan bagi yang tinggal di kampung sehat karena dia mampu, wajib dia saum. Tidak ada pilihan, dia wajib karena dia mampu. Nah, orang yang sengaja berbuka saum bila mardin wala urdin, tanpa alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat, tidak juga karena sakit, ini yang mampu, tapi dia nyemen, dia buka, padahal tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka konsekuensinya besar dan banyak. Konsekuensinya dosanya luar biasa besar, sampai Rasulullah menjelaskan, lam yakdihi ing samahu dahru. Maka saum yang sengaja dibuka padahal dia mampu, tapi dia tidak saum, tidak bisa dikodok diganti dengan saum 1 tahun lamanya. Saum 365 hari tidak bisa mengganti saum 1 hari yang sengaja buka padahal dia mampu. Ini menggambarkan besar sekali dosanya. Nah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, nah ini, ajaran Islam itu ringan. Nah, bagi mereka yang tidak mampu ada warokhso lil marid wal musafir. Maka ada rukhsah, ada keringanan bagi yang tidak mampu
tidak mampu kalau di lembur itu dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Sakit yang bagaimana? Yang bisa menjadi alasan bisa diterima untuk tidak saum. Sakit yang kalau saum justru penyakitnya makin bertambah. Itu saja, gitu. Sakit kalau umpamanya dengan sakitnya penyakitnya makin kronis, akan lebih bagus manakala konsultasi ke dokter yang ngerti kesehatan. Kalau dengan penyakit Bapak seperti ini, Bapak memaksakan saum, maka penyakit Bapak akan makin parah. Maka itu sudah tidak boleh saum. Nah, orang yang memaksakan saum padahal dia tidak mampu, konsekuensinya lagi, Pak. Karena bertentangan, ini sudah tidak mampu tapi memaksakan saum, divonis oleh Rasulullah, ulaikal usad, itulah tukang maksiat. Jadi tukang maksiat itu bukan hanya yang sengaja tadi batal saum, tukang mabok, tukang zina, tukang korupsi. Orang yang tidak mampu melaksanakan syariat Islam dalam hal ini saum, tapi memaksakan karena mungkin bermodalkan semangat, padahal justru badan tidak bisa menopangnya, maka itu disebut tukang maksiat, Pak. Artinya sama dengan mereka yang mencuri, mereka yang membunuh. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan prinsip agama bahwa Islam itu hibdun nafsi. Islam itu agama yang memelihara keberlangsungan hidup. Jangan sampai dengan agama yang dilaksanakan justru hidupmu jadi tersiksa. Dalam ayat Quran Allah menyatakan wala tulku biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian menggiring dirimu kepada kehancuran. Orang yang tidak mampu saum karena sakit yang parah tapi dia memaksakan, itu dikategorikan orang yang menjerumuskan pada kehancuran dirinya. Makanya diponis oleh Rasulullah sebagai ulaikal usad, itulah tukang maksiat. Gambarannya, sidang Jumat sekalian, ada sahabat yang sedang mengadakan perjalanan. Di tengah perjalanan ada sahabat yang kepalanya bocor terkena batu. Di malam hari, di tengah perjalanan itu sahabat yang kepalanya bocor berdarah terkena batu itu dia ihtilam, bermimpi basah. Nah, syariatnya kalau bermimpi basah maka dia wajib mandi. Makanya ketika subuh bangun dia bertanya kepada sahabat yang lain, saya terkena kepala saya luka berdarah, tapi malam tadi saya bermimpi junub. Apakah saya mesti mandi junub atau cukup dengan tayamum dalam keadaan begini? Maka para sahabatnya yang ada pada saat itu langsung memfatwa, karena engkau sepertinya sehat, tetap engkau harus mandi adus. Kepalamu wajib juga dibasuh dengan air. Maka sahabat ini mengikuti fatwa sahabat yang lain, dia mandi adus, dicumlang sehingga kepalanya terkena air. Ketika beres mandi pamata langsung mati. Nah, kejadian ini diadukan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah langsung berkomentar, qatalakumullah, siapa yang mengeluarkan fatwa yang menyesatkan itu sama dengan sudah membunuh orang. Allah sa'alu in lam ya'lamu, kalau engkau tidak tahu jangan mengeluarkan fatwa, ini menyesatkan. Allah sa'alu in lam ya'lamu, mestinya nanya kalau tidak tahu. Gitu. Kalau nggak tahu nanya. Makanya dalam Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir. Ahli zikir di sini ahli Quran, ahli agama, karena nama lain dari Quran az-zikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami sudah menurunkan az-zikra Quran. Makanya fas'alu ahla dzikri. Tanyakan kepada yang ngerti Quran. Kalau engkau nggak tahu, jangan kalau tidak tahu mengeluarkan fatwa yang menyesatkan, yang akhirnya membunuh orang. Kata Rasulullah, cukup dalam kondisi seperti begitu,
begitu cukup dengan tayamum. Cukup, nggak perlu mandi. Karena dengan mandi itu ternyata membuat lukanya makin parah. Atau kalaupun mau umpamanya mandi, bagian yang terluka dilewat, cukup. Ini menggambarkan sidang Jumat sekalian bahwa fungsi agama itu adalah hibdun nafsi. Benar, agama mewajibkan jadi taklid termasuk saum, tapi bagi mereka yang mampu. Bagi yang tidak mampu, warokhso, diberikan rukhsah. Itulah nanti yang disebut dalam ayat saum, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang dapat rukhsah ketika saum itu adalah mereka yang sabar. Wa man kana maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Catatan, tidak sembarang sakit diperbolehkan untuk berbuka, dapat rukhsah. Kalau sekiranya sakit itu sakit-sakit biasa yang tidak akan berpengaruh kalau dibawa saum. Jadi jangan terlalu meremehkan, mempermainkan agama. Sakit-sakit yang biasa itu tidak termasuk yang tadi dapat rukhsah. Nah, termasuk sidang Jumat sekalian yang dapat rukhsah itu adalah orang yang sedang bepergian. Orang yang sedang bepergian. Ada sahabat namanya Hamzah al-Aslami bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasul, kalau saya sedang safar, a'asumu bis sabar, bolehkah saya saum ketika saya sedang bepergian? Maka jawaban Nabi, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftara. Kalau engkau mau silahkan engkau saum, tapi kalau engkau mau silahkan buka. Jadi hukumnya zawaj mubah, boleh saum, boleh tidak. Makanya kalau kita melihat kebiasaan para sahabat, bahkan dengan Rasulullah, ketika mereka bepergian pas bulan Ramadan, palam ya'ibis sha'im alal muftir wal muftir ala sha'im. Orang yang saum tidak pernah menyalahkan orang yang berbuka, sebagaimana orang yang buka tidak pernah menyalahkan yang saum. Kenapa? Karena itu yang dimaksud rukhsah. Itu yang dimaksud rukhsah. Jadi dua-duanya menghormati. Yang buka menghormati yang saum juga menghormati yang buka. Tentu suka ada pertanyaan, afdol mana? Kalau ketika kita saum, apakah afdolnya ketika safar di bulan Ramadan buka atau kita meneruskan saum? Maka pertanyaan ini pernah diajukan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah. Maka jawaban Rasul azidu kuatan as-saum bis safar. Tentu safar kita sidang Jumat sekalian berbeda dengan safarnya Rasul dan para sahabat. Pada saat itu ya panas. Kemudian kendaraannya juga masih konvensional. Kemudian juga di tengah terik panas karena gudun pasir. Beda kondisinya. Artinya memang itu memerlukan ketahanan fisik yang sangat luar biasa. Makanya sahabat ini bilang azir kuatan as-saum bis safar. Rasul, saya kalaupun safar kuat dibawa saum. Karena nanti ada orang yang safar dibawa saum tidak kuat. Karena dengan kondisi cuaca iklim medan yang memang berbeda dengan kita sekarang. Makanya azidu kuatan as-saum bis safar. Saya safar sambil saum kuat. Gitu. Apakah saya harus tetap saum atau saya buka? Maka jawaban Rasul,
kalau engkau berbuka pahasanun, yang buka sedang safar itu hasan, bagus. Bukan ahsan, bukan paling bagus. Hasan bagus. Tapi kalau engkau meneruskan saum, fala junaha alaihi, tidak apa-apa. Kenapa Rasul memberikan fatwa berbuka ketika sabar itu dengan bagus, sementara yang meneruskan saum tidak apa-apa? Karena orang ketika sabar kemudian berbuka, hiya rukhsatullah, dia membawa keringanan yang Allah berikan. Jadi rukhsah itu adalah sedekah Allah. Kalau Allah bersedekah dengan memberikan keringanan, ketika orang umpamanya sabar kemudian dia berbuka, maka sama dengan menghargai pemberian Allah. Oleh karena itu faqbalu, kalau Allah memberi, kalau Allah bersedekah, kalau Allah memberikan keringanan, terima. Makanya tadi dipatwakan orang yang berbuka ketika safar bagus, sementara yang meneruskan saum disebut tidak apa-apa. Ya, ujungnya kembali kepada kita sidang Jumat sekalian, tapi prinsip utamanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan saum itu jangan membuat kalian tersiksa, jangan membuat kalian sakit, jangan membuat kalian menjadi sulit, tapi justru dengan saum itu membuat kalian mudah. Oleh karena itu ayat selanjutnya wa alalladzina yutikunahu. Kalau tadi yang musafir dan sakit tidak saum diganti dengan qada, wa alalladzina yutiqunahu, bagi yang tidak mampu, mutik. Jadi bagi yang tidak mampu, umpamanya termasuk yang tidak mampu, mohon maaf orang yang sudah tua renta, itu disebutnya tidak mampu. Semakin kesini bukan semakin kuat, pasti dia semakin tidak kuat. Sehingga karena tidak semakin tidak kuat, maka tidak mungkin dia qada. Maka wa alalladzina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin, termasuk yang yutikunahu, yang orang punya kerjaan berat. Kalau kerja dia nggak bisa saum karena dia harus ada asupan gizi. Tapi kalau tidak kerja, anak istri terbengkalai, dilema, maka orang seperti ini dipatwakan wa alalladzina yutikunahu, yang ujungnya fidyatu ta'amu miskin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita berjuang untuk mampu, Allah mampukan. Kalaupun kita tidak mampu, maka kita tidak akan dipinta pertanggungan jawab, karena kita tidak melaksanakan, bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Yang jadi masalah, konsekuensi berat kalau mampu tapi tidak mau. Itulah yang di awal tadi ancaman mereka yang mampu saum tapi berbuka padahal tidak ada alasan yang bisa dibenarkan, konsekuensi logisnya berat sampai tidak bisa satu hari diganti dengan saum 1 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.